الحبيب عبد الرحمن بهاشيم فعليه وليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu tahiyati lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi jalsatil 'azimah. Nawwarallahu qulubana wa iyyakum bi nuri mahabbatillahi wa rasulih wal amalu bi syariatillahi wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi kita Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah melimpahkan di dalam hati kita rasa kecintaan kepada keluarganya Rasulullah, kepada zuriatnya Rasulullah, kepada kaum salihin, kepada para ulama sebagai pewarisnya Rasulullah, dan kepada umat Rasulullah, kaum mukminin mukminat yang semuanya alhamdulillah beriman dan mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama memuji daripada Nabi kita Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan berkumpul dengan zuriatnya Nabi Muhammad, berkumpul dengan pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, guru-guru kita. Kita doakan Bubuhan Sidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan badan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang ada pada diri beliau yang musalsal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, bahkan sebelum kita pulang daripada tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Apalagi hari ini kita telah mengagungkan daripada syiarnya Allah, daripada syiarnya Nabi kita Muhammad, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan daripada syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah termasuk daripada ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini dengan undangan bukan saja daripada sahibul maulid, tapi hari ini kita diundang oleh yang punya hajat, yaitu Al-Habib Rizik Habib Rizki bin Al-Haddad, dan alhamdulillah Abuya Abah Habib Ismail Balges. Mudah-mudahan terkhusus kepada Abah Habib Ismail bin Yahya Balgais, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat beliau memberikan manfaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada Abah Habib Muhammad Rizki Al-Haddad min Ammul Faqih. Mudah-mudahan dengan berkat beliau ada di kampung kita ini, di tempat yang luar biasa menyorangan, belampah sidin di sini. Mudah-mudahan kampung ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jiran-jiran sidin semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kumpul di dunia dan tak kumpul di akhirat. Ma'asyiral ikhwah, dangsanak ulun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti ini
perkumpulan yang menjadi makanan untuk hati kita. Hati menjadi sehat. Bukan hanya badan kita, jasad kita yang harus dikasih makan. Hati kita pun harus dikasih makan. Makanan hati ini adalah aurat, wirid-wirid, zikir, salawat, hadir majelis ilmu, hadir majelis maulid, hadir di mana di situ ada kaum salihin. Ini adalah menghidupkan hati. Hati itu ketika hidup, maka anggota tubuh akan mudah untuk mendengarkan nasihat. Kalau nasihat itu masuk dari telinga kita sampai ke hati, maka agama menjadi mudah kita kerjakan. Sembahyang duha insya Allah mudah. Sembahyang sunnah fawaid insya Allah mudah. Apalagi yang wajib-wajib. Ukuran seseorang hamba Allah, dia itu mudah sholatnya, mudah mengerjakan yang fardu. Kalau yang sunnahnya banyak dia laksanakan, banyak dia kerjakan, maka yang fardunya pasti terlaksana. Orang yang mudah sholat tahajud, maka yang fardu-fardunya akan terjaga. Orang yang mudah melaksanakan sholat duha, maka yang fardu-fardunya akan mudah terlaksana. Ini semuanya adalah berkat daripada nurul aurat, cahaya daripada amal-amal kebaikan yang kita kerjakan. Amal kebaikan ini seperti setitik cahaya yang ada di dalam hati. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kalau kita melaksanakan sesuatu yang menjadi larangan Allah, sesuatu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad dijauhi, maka sama juga dia akan menimbulkan titik-titik hitam. Semakin banyak kebaikan, maka hati kita semakin layyin, semakin lembut, semakin mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Lisannya semakin lembut, lutuf, matanya terjaga, pribadinya luar biasa, khuluqul karim. Tapi kalau kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hati kita itu akan setitik menimbulkan hitam, sehingga orang itu menjadi keraslah hatinya. Sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Ada majelis diminta untuk membantu menyiapkan sajadahnya, menyiapkan terpalnya, menyiapkan tendanya. Sekali bersuara mbah sudah dibawai, adalah duitnya aja. Bila kada berduit ya koler. Ayo. Ukurannya, orientasinya, tujuannya semata-mata duit. Kadida lagi limardhatillah. Kadida lagi hendak mencari ridhonya Allah. Hidup di dunia kada lawas. Umat Rasulullah ini sudah digariskan Allah paling pendek di antara semua umat-umat yang lain. 30 banyak yang sudah assalamualaikum, 40 sudah banyak yang assalamualaikum. Makanya yang belum kawin umur 30 dicepati kawin, jangan berlambat-lambat. Kenapa Beb? Karena orang kawin udah melenceng sedikit. Nah, karena orang kawin pahalanya itu berlipat-lipat. Kualitas orang yang sudah menikah lawan orang yang belum menikah, itu ganjarannya lebih banyak orang yang sudah menikah. Jadi yang umur 30 belum kawin cepati kawin, cepati menikah. Jangan lambat-lambat. Bila pinangalih mencari jodoh, minta cariakan lawan Abah Habib Ismail. Sidini mah amal akan benar kalau urusan babun nikah itu. Nah jadi umat Rasulullah ini 30, 40, 50 tuh banyak sudah assalamualaikum.
Jangan sampai umur yang pendek tapi kualitas umur kita, keberkahan umur kita pendek juga. Sedangkan kita meminta, apalagi kalau orang yang tulak berumrah atau berhaji, wa tijaratan lan tabur, minta supaya jual beli kita lawan Allah, perbelanjaan kita itu kada rugi. Kita minta supaya ibadah kita ini 2 rakaat tapi kualitasnya luar biasa. Contoh 2 rakaat umat Rasulullah, salatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat fajar qobliyah subuh, sembahyang sebelum salat subuh kita sembahyang 2 rakaat, itu kualitasnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, jadi kada usah lagi berpikir yang maksudnya tuh kada usah bihiri bila melihat orang ada yang memakai alpat, ada yang emas ibu-ibunya 5 kilo, datang misalnya ke majelis tangan pina panjang sekalinya karena kelawasan ada 5 kilo di tangan lalu terpanjang tangan. Nah misalnya 5 kilo, ada melihat datang ke majelis baju syar'inya harga 3.500.000, ada itu. Jangan sedih bila pian melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad, wal akhiratu khairun wa abqa, urusan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kadida orang yang sudah meninggal ulun kada suah lagi melihat diantar pakai alpat, yang ada diantar pakai ambulannya kan pina buruk sudah. Ayo kadida tak tinggal berataan. Nah jadi ini penting kita pahami bahwa hadir di majelis-majelis seperti ini menyebabkan hati kita menjadi layin, menjadi lembut, menjadi mudah untuk beribadah, menjadi mudah bila ada kelebihan rezeki kita bersedekah. Apalagi sedekah itu tadi Abah Habib Ismail menyuruh, ayo gani bila ada acara kegiatan-kegiatan kayak gini, ada lebihan duit sedikit bari unjuki keluarkan, tenaganya keluarkan, pikirannya keluarkan, bila ada peralatan ayo dikeluarkan, sama-sama gawi sabumi. Ujar kita Banjar tuh gawi sabumi. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang menyebabkan hati kita menjadi lembut, menyebabkan kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang sedikit ini ada manfaat gasan diri ulun, papadahan ulun ini, karena ini ulun ini sebenarnya hanya tukang kisah saja. Ulun lain dai, ulun hanya tukang kisah. Umpat bakes saja. Sekali lagi ulun mohon ampun, mohon maaf jika ada tenyaring suara, karena kadang ulun nyaring suara ini banyak juga yang terkajut-kajut. Habib tuh ya penyangitannya, padahal bukan penyangitan. This is my style. Nah ini memang gayanya ulun sudah. Jadi minta ampun, minta maaf lah Abah Habib lah. Minta ampun, minta maaf. Bukannya artinya penyaring suara di hadapan yang tuha-tuha kada. Dan ulun tadi pun bakajutan juga disuruh oleh Abah Habib Ismail. Ulun lagi asik tadi berchattingan lawan bini ulun yang ulun sayangi. Sekali disuruh akan oleh MC kan tadi yang ulun disuruh baca ramahnya kah, disuruh bakesah kada mendengar juga ya kada Habib Ismail tadi yang menggawil ayo berkasih aja. Nah, jadi ulun alhamdulillah sayang bener lawan bini ulun pun seikung aja, kadida hendak niat dua karena ulun ini ngalih disangiti bini sakit kepala ulun. Biar Abah Habib Ismail aja yang betul-betul bisi ilmu gitu. Mungkin demikian dari ulun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.